Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Etika dalam Bisnis IT. Dengan anggota kelompok, saya Dimas Arif Saputra, saya Lani Mulyani, saya Novel Dapat Sekarang, dan Lukman Nurhuda yang izin sakit. Mohon doanya ya teman-teman. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi besar dalam bisnis, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Namun, penerapan teknologi ini memunculkan tantangan etika seperti privasi data, keamanan cyber, dan keadilan akses. Pelanggaran etika seperti pencurian data dan manipulasi informasi sering terjadi dan memerlukan regulasi serta pedoman etis. Ketidakjelasan standar etika dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen, kerugian finansial, dan reputasi buruk. Perusahaan IT perlu menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan tanggung jawab moral, sehingga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan. etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi panduan dalam menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika ini mencakup integritas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan hewan, pelanggan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepercayaan dan reputasi baik yang mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang. Dalam praktiknya, penerapan etika bisnis membantu mencegah pelanggaran hukum, menjaga hubungan yang sehat dengan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa kegiatan bisnis memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Keuntungan penerapan etika dalam bisnis sendiri memiliki ada beberapa. Mungkin nomor satu, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan dengan etika bisnis baik dipandang positif oleh publik, menarik pelanggan dan mitra yang loyal. Citra yang memperkuat posisi perusahaan di pasar dan berpotensi meningkatkan penjualan. Yang kedua, memperoleh kepercayaan pelanggan dan mitra. Hubungan yang kuat dan kepercayaan konsisten terhadap produk atau layanan mendorong loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja etis membuat karyawan lebih termotivasi, puas, dan loyal. Keempat, mengurangi risiko hukum dan biaya operasional, menghindari tuntunan hukum dan mengurangi biaya dari masalah reputasi yang merugikan. 5. Memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, lebih mudah mendapatkan dukungan dari investor, pemerintah, dan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Etika dan keberlanjutan meningkat nilai perusahaan, daya tarik bagi investor. Kerugian beretika dalam berbisnis. Yang pertama, biaya operasional tinggi. Memastikan rantai pasok adil, upah layak, dan proses ramah lingkungan meningkatkan biaya. Yang kedua, kehilangan peluang keuntungan, menolak pemasok murah, dan praktik pengurangan pajak agresif demi etika. Yang ketiga, kurang kompetitif, produk cenderung lebih mahal, sehingga menarik pelanggan dan investor yang mementingkan etika, namun mungkin kehilangan yang fokus pada harga atau keuntungan cepat. Meskipun demikian, praktik etis mendukung kepercayaan dan keuntungan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian ada kontrak kerja, di mana kontrak kerja yaitu kontrak tertulis antara pemberi kerja dan penyedia barang atau jasa yang mencakup hak dan kewajiban. Kemudian ada jenis-jenis kontrak. Ada lump sum atau bisa disebut dengan pembayaran tetap, cocok untuk proyek dengan lingkungan jelas. Kemudian ada harga satuan berdasarkan jumlah unit kerja untuk proyek dengan variabilitas volume. Waktu dan bahan berdasarkan waktu dan bahan untuk proyek dengan lingkup sulit diprediksi. Gabungan penggantian biaya plus keuntungan yang cocok untuk proyek kompleks. Prosedur pengadaan. Tahap prosedur pengadaan memiliki 6 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan, penyusunan spesifikasi dan dokumen pengadaan, pengumuman dan undangan penyediaan. Keempat, evaluasi penawaran. Kelima, negosiasi dan penetapan penyedia. Keenam, penandatanganan kontrak. Aspek penting dalam prosedur pengadaan yaitu kepatuhan hukum, mematuhi peraturan pengadaan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi korupsi. Ketiga, risiko dan manajemen kinerja,
menjamin kualitas dan standar. Prosedur pendirian bisnis ada 9. Yang pertama, menentukan jenis usaha. Pilih jenis usaha perseorangan, firma, CV atau PT. Tentukan sektor usaha, perdagangan, jasa, manufaktur. Yang kedua, penentuan nama dan lokasi usaha. Pilih nama unik dan sesuai aturan hukum. Cek ketersediaan nama khusus PT di AHU online. Tentukan lokasi sesuai zonasi daerah. Yang ketiga, pengurusan legalitas. NIB melalui SS untuk identitas dan izin usaha. Akta pendirian khusus PT atau CV melalui notaris. Pengesahan badan hukum untuk PT di Kemenkumham. NPWP badan usaha melalui kantor pajak atau DJP online. 4. Pengurusan domisili usaha. Dapatkan SKDU dari kelurahan atau kecamatan jika diperlukan. Pembukaan rekening bank perusahaan. Buka rekening atas nama perusahaan untuk transaksi bisnis. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Daftarkan karyawan pada BPJS. Yang ketujuh, pengurusan pajak. Patuhi kewajiban pajak, SPT dan PPN jika diperlukan. Yang ke-8, perizinan tambahan, izin lingkungan, sertifikasi halal, izin edar BPOM dan lain-lain sesuai jenis usaha. Yang terakhir, mengelola operasional, jalankan operasional, pemasaran dan manajemen kegiatan bisnis. Fakta integritas. Fakta integritas yakni dokumen berisi komitmen individu atau organisasi untuk melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, serta bebas dari praktik KKN. Tujuan fakta integritas meningkatkan transparansi proses kerja terbuka dan dapat diawasi, mencegah KKN, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan akuntabilitas setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan, membangun kepercayaan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kemudian cara membuat fakta integritas yakni menyusun dokumen, membuat komitmen sesuai peraturan, kemudian ada sosialisasi, memastikan pemahaman dan kepatuhan. Nah, ini adalah contoh dari fakta integritas seperti yang di atas ya. Kontrak bisnis, maaf ya, tipu dikit. Kontrak bisnis adalah perjanjian hukum yang mengikat antara lebih untuk mencapai kesepakatan terkait kegiatan usaha atau transaksi bisnis, mencakup hak, kewajiban pihak terkait serta perlindungan bagi semua pihak. Jenis-jenis kontrak bisnis: kontrak pembelian, ini butuh kontrak pembelian pengadaan bahan baku atau yang lain-lain. Kedua, kontrak kerjasama, seperti kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lain. Terus kontrak lisensi, ini untuk lisensi perusahaan. Jasa, mungkin ada beberapa bisnis yang menawarkan jasanya. Franchise, nah ini banyak. Kemudian kontrak bisnis, komponen utama kontrak bisnis: identifikasi pihak-pihak terlibat. Kedua, deskripsi pekerjaan atau produk. Terus ketiga, durasi kontraknya. Keempat, pembayaran dan ketentuan uang. Kelima, klausal kerahasiaan. Keenam, klausal penyelesaian. Ketujuh, ketentuan pemutusan kontrak. Kedelapan, klausal force majeure. Meminimalkan risiko, memberikan kepastian hukum, membangun kepercayaan dan transparansi, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Kemudian Contoh etika dalam bisnis. Yang pertama, transparansi dalam komunikasi. E-commerce memberikan informasi jelas tentang produk, harga, dan pengembalikan barang. Nah, transparansi dalam komunikasi. Contoh, perusahaan e-commerce memberikan informasi jelas tentang produk, barang. Etika, membangun kepercayaan antara perusahaan. Yang kedua, perlakuan adil terhadap karyawan. Contoh, perusahaan memberi kesempatan sama tanpa diskriminasi. Etika, menjamin hak kesehatan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Contoh, mengurangi sampah plastik dan mendukung kegiatan daur ulang. Pertimbangan dampak operasional terhadap masyarakat. Yang keempat, perlindungan data dan privasi. Digital, menjaga keamanan data pengguna. Etika, menghormati privasi pelanggan. Yang kelima, palsu. Contoh, perusahaan kosmetik mengiklankan produk tanpa klaim yang menyesatkan. Etika, menjaga kejujuran dalam promosi. Yang keenam, mendukung komunitas lokal. Contoh, perusahaan retail menjual produk kerajinan lokal. Etika, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketujuh, menghindari praktek
Teknologi mendukung kebijakan persaingan usaha yang sehat, etika kompetisi yang akhirnya menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan. Yang kedelapan, komitmen pada produk produsen makanan memastikan bahan baku yang aman dan sesuai standar. Etika memberikan produk berkualitas kepada pelanggan. Yang kesembilan, menghindari suap atau gratifikasi. Contoh, menolak tawaran hadiah dari membuatkan kontrak secara tidak adil. Etika menegakkan integritas dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, komitmen pada keberlanjutan. Contoh, perusahaan fashion menerapkan konsep slow fashion dan mengurangi limbah tekstil. Etika mengedepankan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Oke, jadi kesimpulan dari materi siang hari ini yaitu etika dalam bisnis IT sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Praktik etis meliputi transparansi, perlindungan data, dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan menerapkan etika, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menghindari potensi masalah hukum atau reputasi. Etika juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Pada akhirnya, etika dalam bisnis IT menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih dari kelompok 10. Di sini, bila ada kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019 terjadi perdebatan tentang transaksi Mahathir yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat,
jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya hingga menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.